Salam dan bahagia. Saya Dedi Mulyadi, Kepala SMA Tisa di Pamekara yang berada di wilayah Provinsi Banten. Kali ini akan berbagi praktik baik terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di sekolah, yaitu supervisi pembelajaran menggunakan bantuan teknologi. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa supervisi pembelajaran bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses supervisi biasanya dilakukan dengan cara supervisor, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengawas sekolah, atau mungkin guru senior hadir secara fisik di dalam ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan biasanya pada saat supervisi manual tersebut, para guru ada kemungkinan canggung dengan kondisi yang ada karena ada orang lain atau orang asing yang hadir di dalam kelasnya, sehingga tidak keluar kemampuan atau talenta dalam dirinya dengan maksimal karena kecanggungan tadi. Atau mungkin juga terjadi sebuah pencitraan di dalamnya, sehingga para guru yang biasanya tidak melakukan hal seperti itu di dalam proses pembelajaran sehari-hari, kali ini mencoba membuatnya sedemikian baik sehingga pada saat terjadi proses supervisi pembelajaran, hasilnya nilainya akan keluar menjadi nilai yang baik, padahal sehari-hari tidak sebetulnya. Nah, berangkat dari dua permasalahan itu, maka akhirnya saya mencoba untuk menerapkan sebuah teknologi, yaitu dalam bentuk CCTV portable yang bisa saya letakkan di setiap kelas pada waktu yang berbeda. Misalkan hari ini saya ingin melakukan supervisi di kelas 10.1, maka alat ini saya letakkan di kelas 10.1 pada jam pelajaran tertentu atau mungkin sepanjang hari. Nah, hari berikutnya saya bisa pindahkan ke kelas yang lain dan lain sebagainya, sehingga ini sifatnya portable. CCTV ini juga bisa merekam suara dan gambar, sehingga bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang senatural mungkin. Biasanya yang terjadi adalah pencitraan. Itu yang terjadi. Kan sudah jujur ya. Itu yang terjadi ya. Biasanya pencitraan karena kita dinilai begitu. Padahal sebetulnya tujuan dari pembelajaran itu adalah bagaimana Bapak Ibu melayani anak didik kita dengan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki dalam rangka transfer knowledge kepada mereka. Hari ini Pak Dedi ingin menitip ya, titip satu alat. Ini CCTV portable. Ya, anggaplah ini anaknya Pak Dedi gitu ya. Nanti kita kasih nama dia Pusa gitu, karena ada di 10.1 hari ini. Ini Pak Dedi titip, dia akan ikut belajar di belakang ya, mengikuti pembelajaran kalian selama satu hari ini. Dan satu hari ini kalian belajar bersama dengan Bapak Ibu guru kalian. Nah, saya mau lihat kalau ini hasilnya nih gitu, hasil tangkapan CCTV kita, dan kurang lebih seperti ini ya. Jadi suara dapat, terus kemudian gambar juga, walaupun resolusinya belum tinggi ya, masih ada beda-beda dikit, tapi gambar juga tertangkap secara keseluruhan mulai dari ujung sampai ujung ya Pak. Nah, sehingga proses pembelajaran secara natural itu kelihatan akhirnya. Ini Pak Mungkin tahu nggak ada kamera di sini? Enggak, Pak. Oh, sebenarnya nggak tahu ya? Makanya perjalanan apa adanya. Anak-anak juga nggak ada yang bilang. Baru terakhir itu. Ya malah mau nanya ya. Oke. Nah, jadi ini memang naturalnya begini Pak. Ya, tujuannya sih sebetulnya itu pakai CCTV itu maksudnya biar kelihatan natural aja. Kadang-kadang kan supervisi itu kesannya dibagus-bagusin pada saat mau dimulai gitu.
Dengan adanya supervisi ya Pak. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya misalnya Pak Deddy masuk gitu ya, yang mungkin untuk guru ya pasti ada perbedaan. Ada perbedaannya itu dalam arti biasa mereka guru dengan anak, ini ada misalkan Pak Deddy gitu ya, itu kan pasti agak ada gimana gitu kan. Tetapi memang selain guru itu sebenarnya anak pun kan juga ikut tegang Pak. Anak pasti tidak bisa menjadi dirinya sendiri sesederhananya, senormalnya dia pun, semenjadi dirinya pun itu ya tetap tidak bisa lulus kalau memang dengan gurunya sendiri. Nah dengan adanya teknologi ini kan otomatis mungkin mereka ya di pertemuan pertama atau di pertama mungkin tapi kan kalau misalnya kayak jam saya kan sudah jam ke 7.8 atau misalnya 6.7 gitu, itu kan anak-anak sudah sudah seren, jadi mereka sudah adaptasi. Jadi ketika di saya pun malah saya tadi nggak terlalu kalau ternyata ada CCTV, jadi saya pun natural, anak-anak pun juga jadi enjoy aja natural. Jadi dengan kalau ada kepala sekolah atau siapa yang mensupervisi di sana malah menjadi lebih tegang begitu ya Pak ya? Iya, jadi kan ada kesan lebih tegang karena bukan karena ini ya, karena kan ada orang baru gitu ya Pak ya. Pasti kan agak kayak agak beda. Tapi dengan teknologi ini membuat menjadi lebih natural. Betul, jadi lebih natural. Apa yang terjadi di kelas ya itu yang terjadi sebenarnya. Harapannya memang begitu Pak, biar apa yang terjadi di kelas itu bisa kita rekam secara utuh, yang memang mencerminkan kualitas pembelajaran yang apa adanya. Tujuan dari supervisi pembelajaran, kita mau pembelajaran berjalan natural apa adanya, para murid dan guru merasa nyaman dalam proses belajar mengajar, kami para supervisor mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil perekaman dari proses belajar mengajar yang sudah berlangsung. Demikian yang dapat saya bagikan, mari sama-sama kita gunakan alat ini yang sederhana untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam supervisi pembelajaran menggunakan teknologi bantuan CCTV portable sebagai bentuk inovasi dalam kepemimpinan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, salam dan bahagia.